Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Mari kita sama-sama lanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Kahfi, di mana kita berusaha untuk mengambil inspirasi dan juga petunjuk-petunjuk yang Allah sediakan buat kita di dalam kisah Ashabul Kahfi. Kita sudah sampai kepada ayat 13 sebelumnya. Maka kita lanjutkan kepada pelajaran yang berikutnya, ya, dari ayat 14 sampai 15 yang kita beri judul, yang kita beri tema di dalam bukunya, keteguhan hati saat bangkit menolak kebenaran. Ini pelajaran yang ingin kita ambil, ya, keteguhan hati saat bangkit menolak kemungkaran. Ya, mari kita sama-sama simak pembacaan dari kitab Sofwatul Tafasir yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Naufal Dafa. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warabakna ala qulubihim. Warabakna, dan kami ikat atau kami teguhkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Kuwaina azamaru, atau kami telah menguatkan azam mereka, tawaniat. Walhamnahum sabra, dan kami ilhamkan kepada mereka rasa sabar. Hatta asbahat qulubuhum sabitatun Jadi apa? Sabitatan jadi apa kedudukannya? Maf'ul bih. Bukan. Oh, bukan berarti eta Kan di situ ada asbahat. Isim asbahatnya mana? Qulubu. Khobarnya sabitatan. Rosihotan jadi sifat. Khobar kedua. Khobar sani. Hatta, sehingga asbahat qulubuhum, hati-hati mereka menjadi sabitatan, rosihotan, sabitatan, tetap teguh. Ya, teguh. Rosihotan kuat. Mutmainnatan, dan tenang, ilal haqqi, terhadap kebenaran. Mu'tazatan, Ya. Tazatan apa? Izzah, dari kata izzah. kuat, Merasa bangga. bil imani. Mu'tazatan, merasa bangga bil imani, dengan iman. Idqamu, ingatlah ketika mereka berdiri. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Atau hina qamu, ketika mereka berdiri, baina yadayil malik, Di depan. qamu, di depan, di antara. Bukan di antara, baina yadai artinya di depan. Qamu berdiri, baina yadai, di depan. Al-Malikul Kafir, Al-Jabbar, raja yang kafir dan memaksa. Min ghairi mubalatin, Min ghairi mubalatin, tanpa peduli. Min ghairi mubalatin, tanpa peduli.
Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, huwa khaliqus samawati wal ard. Dia yaitu adalah dia yang menciptakan langit dan bumi. La ma tad'una, tidak ada sesuatu pun yang kembali, kami kembali. Bukan. Oh, sengaja. Bukanlah. La di situ bukanlah apa yang kalian seru. La ma tad'una, bukanlah. Bukanlah apa yang kalian menyeru kami kepadanya atau mengajak kami kepadanya. La ma tad'una, bukanlah yang kalian seru kepada kami, ilaihi, kepadanya, min ibadatil awsani, dari ibadah kepadanya, Kepada ausan, berhala, wal asnam, dan berhala, patung. Lan nad'u, lan nad'uwa, lan lan nad- ada bat nasibah lan, ya kan? Lan nad'uwa mansub, lan nad'u, maka kami tidak pernah menyeru, tidak akan tidak akan pernah menyeru min duni, selain dia, ilaha, Tuhan, atau Tuhan. tidak akan menyuruh Tuhan selain dia. tidak akan menyuruh Tuhan sebagai dia. Lan ketika kami tidak akan pernah menyekutukan bahu diri kepadanya, Bersama apa boleh? Bersamanya, Goirohu, selainnya. Bahwa maka dia wahidun, salah satu, bila syarik, dengan tanpa menyekutukan, tanpa ada sekutu. Lakod, dan sungguh, Enggak ada dannya, lakod. sungguh, kulna, kami telah berkata, idan jika begitu, satoto, Perkataan yang jauh dari kebenaran. Yaitu lain abadna, jika kami benar-benar beribadah, ghairahu, pada selainnya, nakunu, kami menjadi qad tajawaznal haqqo, sungguh kami telah menikahi, itu tazawaja, tajawaza, melampaui batas kebenaran. al-haqqo, kebenaran. Qad tajawazna, sungguh kami telah melampaui batas al-haqqo, kebenaran. Wa hudna, dan kami telah melenceng, dan kami telah melenceng anis shawabi, dari kebenaran. Wa afrotna, kami telah berlebihan. Bizulmi, dalam kezaliman, wa dhalali, dan kesesatan. Haulai, mereka itu, kaum kami, ittakhadhu, mereka menjadikan, min dunihi, selainnya maksudnya selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan. Haulai, mereka itu, ahlu baladina,
penduduk negeri negeri kita Badu mereka menyembah al-asnama patung-patung taklidan secara mengikuti secara taklid min ghairi hujjatin tanpa disertai dengan hujjah. Hujjah itu apa? Alasan yang kuat. tepat. Alasan yang kuat yang tepat. Laula ya'tuna mengapa kalaulah mereka mendatangkan atau mengemukakan alaihim atas mereka kenapa apa? Iya. Kalau mereka mendatangkan atas mereka maksudnya berhala itu bisultanin dengan alasan bayinin yang jelas halla ya'tuna mengapa mereka tidak mendatangkan halla ya'tuna mengapa mereka tidak mendatangkan ala ibadatihim atas penyembahan mereka laha kepadanya biburhanin atas dengan bukti zahirin yang nampak wal gordu dan maksudnya minat tahdidi dari tahdid kalimat untuk memberikan dorongan. Ya, kata untuk memberikan dorongan tahdid. Minat tahdidi dari kata untuk memberikan dorongan. Yaitu laula, kata laula. Ya, at-ta'zizu. Maksudnya melemahkan. At-ta'jizu maksudnya melemahkan ka'annahum seakan mereka mereka berkata innahum sesungguhnya mereka la yastati'una mereka tidak bisa an ya'tu mendatangkan bihujjatin zahiratin dengan hujjah yang jelas ala ibadatihim atas penyembahan mereka li asnami kepada patung-patung fahum maka mereka idan apa? Kalau begitu kadzibatun apa? Kadzibatun berbohong mendustakan Allah atas Allah. Faman maka barang siapa azlamu yang lebih zalim mimman dari siapa iftaro mengada-ada alawahi terhadap Allah kaziban suatu kebohongan. Istifhamun yaitu merupakan apa istifham? Pertanyaan. Ya. Di makna yang dengan arti nafi meniadakan ya. Atau la ahada bukan atau yaitu maksudnya la ahada tidak ada satupun seorang pun azlamu yang lebih zalim mimman kadzaba dari orang yang mendustakan alawahi terhadap Allah binisbati syirik dengan binisbati syariki dengan menisbatkan sekutu ilaihi ta'ala
terhadapnya yang maha tinggi. Kepada Allah Kepada Allah yang maha tinggi. ya kelas. Ya, mari kita gali ya pelajarannya. Di sini ada pelajaran ya, keteguhan hati saat bangkit menolak kemungkaran. Nah, kita bisa pahami dari kata warobatna ala qulubihim. Ya, ini Allah yang ya, kami kata Allah meneguhkan hati mereka idqomu ketika mereka bangkit. Ini menjadi satu hukum, menjadi satu kaidah. Ketika kita mau bangkit, mau berdiri komu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan kepada kita. Ya, tapi kalau kita tidak mau bangkit untuk menolak kemungkaran, mengingkari kemungkaran yang ada di sekitar kita, ya, gitu. Malah kita diam saja, malah kita membiarkan diri kita terbawa oleh pengaruhnya yang ada di sekitar kita, terbawa oleh pengaruh kemungkaran yang terjadi. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan keteguhan kepada kita? Allah memberikan keteguhan itu adalah pada saat kita mau bangkit, harus ada usaha. Hidayah itu harus dijemput oleh kita. Ya, hidayah itu harus kita jemput. Ada usaha dulu dari kita, baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada para pemuda Ashabul Kahfi, warobatna, ya, dan kami mengikat, robat itu mengikat atau meneguhkan ala qulubihim, ya, dalam hati mereka. Ini diibaratkan adalah sesuatu, kalau diikat itu berarti kan dia menjadi apa? Menjadi tetap ada di situ, ya, pageh, ya, apa kalau bahasa Indonesia pageh itu? Pegangan. Apa? Pageh bahasa Indonesia? Ya, enggak ada ya. Teguh, kokoh, itu kuat, walaupun tidak. Jadi diikat kan sesuatu supaya kuat menempel di situ, ya, maka dia diikat, warobatna, diikat di dalam hati. Ini diibaratkan sesuatu yang diikat. Ya, apa yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, yaitu apa? Yang diikatnya apa? Keimanan. Ya, di sini dikatakan ai qawaina azmahu. Kami kuatkan azam, tekad mereka, wa alhamna, dan kami ilhamkan hum kepada mereka sabar. Jadi tekad, kesabaran diikat di dalam hatinya, hatta asbahat qulubuhum, sampai hati mereka itu sabita, ya, tetap rasikhah, kuat, mutmainnatan ilal haq, merasa tentram dengan kebenaran. Karena ada orang yang tidak tentram terhadap kebenaran itu. Jadi kebenaran itu dijauhi, ya, merasa gelisah ketika berada di kebenaran. Ada, yaitu orang-orang yang hatinya masih ragu, hatinya yang tidak merasa tentram terhadap keimanan. Misalnya, ya, contoh sederhana, ketika orang berada di masjid, ya, berada di masjid itu kalau orang yang sudah ditentramkan iman di dalam hati, dia merasa damai, merasa tentram, ya, dia tumanina. Ya, ketika sholat dia menikmati, tidak buru-buru, tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Kadang kan ada orang yang mau sholat itu adalah mau cepat-cepat selesai. Ya, dia datang ke masjid tapi ingin cepat-cepat selesai, ingin segera keluar dari masjid. Berarti kan hatinya belum tentram. Ya, belum tentram dengan keimanan, dengan masjid. Belum tentram. Ketika baca Quran ingin buru-buru selesai. Ketika, ya, imam membaca surat-surat ingin buru-buru segera diselesaikan, ingin yang pendek-pendek, jangan yang panjang. Atau ketika ada orang yang sedang pengajian atau sedang belajar, memberikan pelajaran, ingin cepat-cepat beres, ya, ngalian jamnya terus, gitu kan, gitu. Jadi gelisah, ini berarti apa? Dia belum tentram kepada kebenaran, belum merasa nyaman, belum merasa enjoy dengan ilmu.
dengan keimanan, sehingga ingin segera dia meninggalkan, ingin segera lari dari peringatan, ingin segera lari dari kebenaran ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kita memperingatkan, mengajarkan ilmu itu kan perintah Allah, fadzakir inna fa'ati dzikra. Ya kan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Nah, orang yang takut kepada Allah dia akan mengambil pelajaran, merasa tentram kepadanya. Ya, tetapi wasayujannabuhal ashqa. Orang yang paling sengsara akan meninggalkan peringatan itu. Tidak senang mendengarkan nasihat, tidak senang untuk mendatangi kajian seperti ini. Bahkan ingin dia buru-buru pulang, buru-buru beres. Ya, sama ketika kalian belajar di kelas. Ya, jadi inginnya itu buru-buru beres. Gitu ya, apalagi kalau udah jam terakhir. Ya, padahal waktu itu saya sampai jam 1:30. Ya, jam 1 udah gelisah. Baru jam 1. Ya, gitu. Kalau orang ditentramkan hatinya, dia tidak merasa berat. Kata asko juga selain bermakna sengsara juga berat. Orang berat ketika mendengarkan peringatan, ketika mendengarkan ilmu, maka saking beratnya kepalanya tunduk ke bawah. Ya, itu kan tidak kuat memanggul ilmunya. Mata pun tidak kuat untuk memandang. Nah, ini kalau Allah menguatkan hati mereka, maka akan tentram kepada kebenaran, mutmainnatan ilal haq mu'tazzatan bil iman, berbangga dengan keimanan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak malu, tidak minder, ya, tidak merasa rendah diri, tetapi dia bangga menjadi seorang yang beriman, ya, bahkan dia mengatakan isyhadu bi anna muslimin. Ya, saksikan bahwa aku adalah orang muslim. Dia bangga menenteng Quran. Dia bangga untuk pergi ke masjid. Ya, tidak mau dikata-katakan oleh orang lain sebagai orang kolot, orang kampungan, sok alim. Jadi dia bangga dengan keimanan. Ya, tidak gaul. Ya, gaul itu kan dengan ilmu, bukan dengan penampilan. Ada orang kan mengaku dirinya gaul. Ya kan, pakai baju, pakai jam tangan, pakai apa segala macam. Padahal kebanyakannya apa? Hasil dari mana? Hasil pinjam. Gitu kan, pinjam, ya kan, gaya. Tidak bermaksud menyindir. Ya. Tapi penampilan orang yang sok kerennya juga apa? Ya, dengan baju-baju yang tidak mencerminkan kesolehan. Ya, kalau kesolehan walaupun pinjam kan merasa bangga. Ya. Nah, Allah kuatkan ya kebanggaan mereka di dalam hati terhadap keimanan idqamu ketika mereka bangkit. Nah, ini kita telusuri dulu kisahnya. Ya, sampai muncul perkataan seperti ini adalah ketika itu para pemuda. Kemarin kita sudah sampai ketika para pemuda Ashabul Kahfi itu berada di kaumnya masing-masing. Ya, karena mereka itu adalah anak para pejabat, anak para pembesar. Ya, itu di negeri di mana? Enggak, yang benar adalah di Romawi. Ya, di sini di catatan kaki yang halaman sebelumnya, di catatan kaki di bawah itu panjang, ada panjang kan di bawah. Pola satu kiswati Ashabil Kahfi di situ ada. Ringkasan kisah Ashabul Kahfi, kama dzakara al mufassirun sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, anna malikan jabbaron, ada seorang raja yang zalim. Yusamma Dekianus. Jadi namanya Dekianus. Ya, sudah saya tulis juga di tulisan di makalah. Nama rajanya itu Dekianus. Dia seorang raja yang zalim. Zoharo ala buldatin min biladir Rum. Dia berkuasa terhadap suatu negeri dari negeri-negeri Romawi. Tud'a, yang disebut negeri itu Tortus. Ya, nama kotanya atau nama negerinya Tortus. Ba'da zaman Isa alaihissalam. Jadi setelah zaman
Isa. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi para pemuda itu memegang kuat agama dari keimanan yang sebelumnya dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi memegang teguh ajaran tauhid, memegang iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan tetap ada yang mengikuti walaupun pengikut Nabi Isa itu kan sedikit. Pada saat ketika ditanyakan man ansari ilallah qala hawariyun nahnu ansarullah, jumlah mereka hanya 12 orang pengikut setia Nabi Isa itu. Tapi kemudian dari 12 orang ini berdakwah, ada yang mengikuti walaupun sedikit. Nah, termasuk Ashabul Kahfi ini yang kemudian di masa-masa yang berikutnya. Ya, di masa-masa yang berikutnya ya, ada para pemuda itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yad'un nas ila ibadatil asnam. Raja itu mengajak mengajak manusia untuk menyembah berhala, patung-patung. Wa yaqtulu kulla mu'min. Membunuh setiap orang yang beriman la yastajibu li da'watihi dhalah, yang tidak memenuhi ajakan yang sesat itu. Ya, hatta azumat fitnah ala ahli iman, sampai fitnah itu membesar terhadap orang-orang yang beriman. Falam maro al-fityah, ketika para pemuda itu melihat zalika, ya, hal itu, ya, hazinu huznan syadidan, mereka merasa sangat sedih. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan ketika itu Rasulullah SAW sedih kan, melihat kemungkaran yang terjadi, melihat kejahiliahan umatnya. Nah, ini pemuda ini juga sama. Jadi iman itu bisa melahirkan kesedihan dalam hati kita ketika melihat orang di dalam kemungkaran. Apalagi kemudian yang orang berimannya disiksa, dibunuh setiap orang yang beriman. Maka ini sebuah kesedihan. Jadi sedih melihat fitnah yang sudah merebak. Ya, gitu. Maka ini sangat pas sekali bagi kita yang sekarang juga sama menghadapi fitnah yang merebak di dunia ini. Ya kan? Fitnah dari mulai fitnah pembunuhan, fitnah kemaksiatan, ya, fitnah pembohongan media, ya, fitnah bahwa orang jujur dianggap bohong dan orang bohong dianggap jujur, ya, orang jujur disalahkan, dipenjara, ya, orang yang tidak jujur, yang korupsi justru mereka tenang-tenang. Ya, jadi sekarang sudah terbalik-balik. Ini zamannya fitnah. Ya, gitu. Bahkan termasuk ke makanan, minuman itu bisa jadi sudah masuk ke dalam fitnah, termasuk dalam hal transaksi jual beli yang sudah diliputi oleh riba. Jangan fitnah. Nah, maka pada saat itu juga sama. Mereka sangat sedih melihat keadaan seperti itu. Akhirnya apa? Ya. Wa balagha khabaruhum al-Malik al-Jabbar fa ba'asa fi talabihim. Nah, ini belum nyampe ke sini. Kalau di Ibnu Katsir lebih jelas lagi, lebih rinci lagi, yaitu terjadi pada saat itu ada satu hari raya besar. Hari raya besar, ya, di kaum mereka, ya, mereka ikut bersama ayah mereka, ya, bersama kaum, dan disitulah anak-anak muda Ashabul Kahfi itu melihat apa yang mereka lakukan, ya, berupa penyembahan berhala dan menyembelih hewan-hewan kurban yang dipersembahkan untuk berhala tersebut. Walaupun tempatnya beda, 7 orang anak muda ini, masing-masing ada di kaumnya masing-masing, berbeda tempat. Ya, tapi semuanya kompak karena dalam hati yang iman yang ada dalam hati mereka semua mengingkari ini tidak benar. Penyembahan dan penyembelihan kurban itu tidak layak dipersembahkan kepada berhala. Itu hanya layak dipersembahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, kata mereka. Akhirnya mereka berusaha untuk meloloskan diri kabur. Ya, dari ketika acara besar itu diadakan setiap tahun sekali. Akhirnya mereka lolos kabur. Ya, mereka pergi dari kaumnya, meninggalkan kaumnya, lalu sampailah mereka duduk di sebuah pohon, di bawah pohon. Ada salah seorang di antara mereka yang sudah sampai duluan di sana. Mereka duduk. Lalu disusul oleh
Pemuda yang kedua juga sama ke situ, duduk lagi di situ. Terus sampai semuanya 7 orang itu berkumpul di situ. Tapi yang menarik, ya, satu sama lain di antara mereka tidak kenal sama sekali. Ya, tidak kenal sama sekali. Tidak kenal. Tapi kenapa bisa kompak seperti itu? Bisa kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah warabatna ala qulubihim. Kami ikat hati mereka padahal mereka tidak kenal. Nah, inilah yang menjadi satu prinsip, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu punya kesamaan prinsip, prinsipnya sama, prinsipnya beriman, memegang teguh kebenaran, maka oleh Allah akan disatukan dengan sendirinya. Tetapi kalau orang itu berbeda prinsip, berbeda hati, walaupun misalnya dia suka ngumpul di situ, tetap nanti akan berpecah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini hadisnya bisa kita hafalkan. Rasulullah SAW bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah seperti tentara yang terlatih. Ya, seperti tentara yang terlatih. Fama ta'awafa minha iktalafa wa ma tanakaro minha iktalafa. Mana yang saling kenal hatinya ya karena kesamaan prinsipnya akan menyatu, dan mana yang berbeda prinsipnya akan berpecah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Itu. Jadi kita tidak usah ragu. Kita misalnya sekarang punya prinsip keyakinan yang kuat di dalam hati kita, suatu saat Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sama prinsipnya. Tidak usah takut, walaupun pada saat sekarang merasa kayaknya tidak ada yang sama nih prinsip. Orang-orang di sekitar kita berbeda pemahamannya. Jangan sedih. Jangan sedih. Nanti dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipersatukan. Ya, makanya dalam persahabatan, pertemanan itu harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan keimanan. Berdasarkan keimanan. Persaudaraan itu bukan berdasarkan masalah duniawi. Ya, kamu misalnya berteman dengan seseorang bukan karena dia itu kaya sehingga nanti bisa ditraktir oleh dia. Ya, bukan dia memanfaatkan itu. Ya, bukan karena dia itu ada yang udang di balik batu. Ya, kita berteman dengan dia itu misalnya ya karena kita suka kepada saudarinya. Ya, gitu. Tidak ada udang di balik batu. Karena Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Itu juga mengandung arti jangan ada persaudaraan kecuali dengan landasan iman. Tidak boleh kita bersaudara tanpa landasan iman. Kita sekarang ngumpul bersaudara, berukhuwah sambil dalam menyatukan hati-hati kita ya, di dalam canda dan tawa, ya di dalam kebersamaan untuk ibadah, di dalam kebersamaan menuntut ilmu, kita bangun persaudaraan kita yang kuatnya di atas iman, di atas akidah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan menurunkan kepada kita warabatna ala qulubina. Ya, Allah mengikat hati kita semua. Ya, seperti halnya Allah telah mengikat hati walaupun sebelumnya kita belum kenal. Ya kan? Ada yang datang dari Bogor, ada yang datang dari Cilok, ada yang datang dari Soreang, yang Cianjur, Karawang, Garut. Ya, ini awalnya belum kenal. Ya kan? Awalnya kita belum kenal, tapi oleh Allah dengan sendirinya iktalafa, disatukan di sini, di tempat itikaf ini. Menjadi bersatu. Ya. Dan karena mereka tidak kenal, tapi hati mereka udah sama prinsipnya, awalnya tidak ada yang mau bicara, diam semua. Sampai ada salah seorang di antara mereka yang memberanikan diri, karena mereka takut berbeda ini akidahnya. Mereka masih ketakutan. Saya menyatakan akidah ini, takutnya yang lain berbeda. Ya, karena hati-hati. Akhirnya mereka, salah satu di antara mereka memberanikan diri bertanya, tentu yang membuat kalian pergi dari kaum kalian itu ada sesuatu.
Baiklah, kita untuk sama-sama mengemukakan alasan apa yang membuat pergi dari kaum kita. Maka ada seseorang yang mengatakan tidak ada yang membuat kami pergi dari kaum kami ini, ya, dari kaum saya ini, kecuali saya tidak setuju mengingkari bahwa yang mereka lakukan dari menyembah berhala, menyembelih kurban untuk berhala itu adalah sesuatu kebatilan, agama yang batil. Padahal yang layak untuk diibadahi adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ketika mendengar perkataan itu, ternyata ya semuanya merasa senang, ya karena sama. Lalu mengatakan yang kedua, ya saya juga sama dengan dia. Yang ketiga mengatakan saya juga sama dengan dia, terus sampai 7 orang itu sepakat semuanya. Jadi kita ketika kita memegang prinsip kebenaran, jangan ragu untuk mengungkapkan. Jangan juga terlalu seujon ya, kayaknya semuanya beda dengan saya. Kayaknya semuanya akan menolak, tidak. Barangkali yang kita anggap dia berbeda itu ternyata ketika kita sudah mengungkapkannya ada yang sama dengan kita. Ya, walaupun misalnya ada yang beda ya itu wajar. Di lain tempat bisa jadi ada yang berbeda. Tetapi ya paling tidak ketika kita sudah mengenalkan diri kita pada prinsip yang kita pegang. Sama ketika antum di sekolah, antum punya prinsip apa? Antum tidak punya, antum misalnya punya prinsip tidak pacaran, jangan antum menganggap semua orang yang ada di sekitar antum di sekolah itu semuanya jelek. Ya, makanya antum kuat pegang prinsip itu, insya Allah kalau Allah berkehendak ada orang-orang yang sama dengan antum prinsipnya. Dan itu bukan harus dari pesantren, bisa aja kan, walaupun dia asalnya dari umum, tapi kan Allah yang berhak memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah kepada seseorang adalah bukan dia berasal dari pesantren, bukan dari umum. Kalau Allah sudah berkehendak, bisa jadi orang-orang yang tadinya tidak belajar di pesantren, walaupun mereka dari umum, tapi ada keinginan untuk belajar sehingga bisa bersama-sama dengan kita di sekolah kita ini. Maka jangan ragu untuk menyatakan prinsip kita. Prinsip tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis, dengan perempuan. Di mana sekarang orang sudah biasa tepak toel, ya dan lain sebagainya. Kita punya prinsip, jangan ragu untuk menyatakan prinsip kita. Ya, nanti juga ada orang yang kagum kepada kita. Ya, paling tidak walaupun mereka tidak mengikuti kita, paling tidak mereka bisa menghargai prinsip yang kita pegang. Ya, jadi jangan jangan pelin-pelan, jangan terombang-ambing seperti harinya bunglon. Ya, hinggap di warna hijau jadi hijau, hinggap di warna biru jadi biru, merah jadi merah. Jadi ini nggak jelas kepribadiannya, terombang, tidak istiqomah. Ya kan? Kembali ke sekolahnya sama dengan teman-teman di sana. Kembali ke pesantren, menyesuaikan diri lagi. Jadi ini tidak kuat prinsipnya. Nah, orang yang tidak kuat prinsipnya ini tidak istiqomah. Ya, Allah akan memilih orang-orang yang kuat prinsipnya, dan insya Allah jangan merasa sendirian. Ketika kita punya prinsip berpegang teguh kepada kebenaran, jangan merasa sendirian. Pasti ada orang yang sama dengan kita. Paling tidak, kan di surat Shop sudah kita bahas di ayat pertama, bahwa langit dan bumi semua mendukung kita. Tentara-tentara Allah yang ada di langit dan bumi itu ada bersama dengan kita. Jangan merasa sendirian. Allah yang akan membela kita. Ya, nah akhirnya ketika mereka sudah bersepakat semuanya sama memiliki prinsip tauhid, beriman kepada Allah, menolak kemungkaran yang ada di sekitar istana mereka dan ada di masyarakat ketika itu, maka mereka akhirnya bersama-sama membangun persaudaraan yang kuat di antara mereka, lalu membangun tempat ibadah untuk beribadah bersama-sama. Dan ini secara sembunyi-sembunyi. Sama halnya juga ketika Rasul berdakwah awalnya, secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu kepada istrinya yang pertama kali beriman, Khadijah, ya kan, radhiyallahu anha, kemudian disusul oleh sahabat dekatnya Abu Bakar Siddiq, ya, oleh sepupunya yang diurus oleh beliau Ali bin Abi Thalib, oleh pembantunya, ya, mantan budak yang dimerdekakan oleh beliau Zaid bin Harisah,
Terus kemudian bertambah, mereka Rasulullah SAW membangun apa? Markas-markas yang tersembunyi, ya, membangun base camp. Ya, awalnya mereka berkumpul di situ, terus bersembunyi, sampai nanti ketika sudah banyak, Rasul ada base campnya di atas Bukit Sofa itu ada satu rumah yang dikenal dengan Darul Arqam. Rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Itu tempat tersembunyi. Di situ tidak diketahui oleh orang kafir. Di situ Rasul mengajar, menyampaikan wahyu para sahabat yang mendidik keimanan mereka. Ya kan, bersama-sama ibadah, sholat, gitu ya. Nah ini juga sama yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda dan Rasul pun sama. Pengikut beliau, sahabat-sahabat beliau itu semuanya adalah orang-orang muda. Yang paling tua itu kan Abu Bakar Siddiq, dan dia lebih muda dari Rasul 2 tahun. Itu yang paling tuanya, dan Abdurrahman bin Auf. Yang lainnya anak-anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqas 16 tahun, dan dia menjadi salah satu yang dijamin masuk surga, yang diberikan kabar gembira akan masuk surga dari 10 orang sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan ketika mengadakan sholat bareng-bareng, beribadah bareng-bareng bersama dengan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, sampai kemudian akhirnya ketahuan sama orang kafir, terjadi bentrokan di sana, dan saat yang bersikap sangat tinggi perjuangannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa bangga mengatakan, akulah yang menumpahkan darah pertama kali di dalam Islam. Ya, dia berhasil membunuh 1 orang pada saat itu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal umur dia 16 tahun. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu. Nah, maka Ashabul Kahfi juga akhirnya walaupun mereka sembunyi-sembunyi ketahuan juga sama. Jadi orang-orang beriman itu kalau kita mau amati kisahnya akan ada kesamaan-kesamaan. Nah kita kalau mau ikut di dalam barisan mereka, menjadi ahli surga bersama mereka, maka kita harus samakan saja alur hidup kita dengan mereka. Alur kisah cerita kita samakan aja dengan mereka. Iya, gitu ya, kita samakan. Ketika itu Ashabul Kahfi mereka bersembunyi-sembunyi beribadah. Ini sangat beda dengan kebiasaan masyarakat secara umum di sana. Sangat beda, sangat langka orang beribadah seperti itu. Ya, akhirnya ketahuan mereka, dan disuruhlah anak-anak muda ini untuk menghadap ke raja, yaitu Decianus tadi itu. Raja Decianus itu yang merupakan raja di Tarsus, ya, salah satu negeri dari Romawi. Dipanggil oleh raja itu, ya, apa yang kalian lakukan? Ya kan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian serukan? Lalu bangkit. Nah, disinilah Allah mengatakan, ketika anak-anak muda itu berada di hadapan raja, warobatna, tidak gentar sama sekali anak-anak muda itu menghadapi raja yang punya kekuasaan, yang punya bala tentara yang besar. Kerajaan ini bukan kerajaan kecil, kerajaan besar. Ya, bagi orang anak-anak muda ini mencontohkan kepada kita, jangan takut. Apalagi hal kalau hanya sebatas teman-teman yang sebaya dengan kita, atau manusia yang sebaya dengan kita, misalnya ada orang yang benci kepada kita, tidak usah takut. Ini raja yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Ya, kalau iman itu sudah kuat di dalam hati, mereka tidak gentar sama sekali, baik itu raja besar sekalipun. Ya, kita jangan takut kalau ada teman di sekolah yang tidak suka dengan kita karena kita memegang prinsip keimanan. Tidak usah takut. Bahkan jangankan murid, guru misalnya ada yang melarang kita melakukan suatu hal yang memang itu kebenaran, tidak usah takut. Ya, jangan takut. Bahkan bupati sekalipun, gubernur sekalipun, presiden sekalipun, tidak usah takut. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini? Warabatna ala qulubihim, kami kuatkan, kata Allah, hati mereka, teguhkan hati mereka. Itu qabu, ketika mereka berdiri, mereka berani ketika itu, tidak tunduk, tidak kemudian kabur, tidak kemudian dihinakan oleh raja, tapi mereka berani berdiri di hadapan raja itu. Qabu, mereka berdiri.
bangkit di hadapan raja. Faqalu, maka mereka berkata dengan berani, dengan tegas, tanpa ada keraguan-raguan. So, kira-kira kamu di hadapan presiden gimana? Ya, apakah kamu berani untuk lantang ya berbicara? Kita jangan takut. Ya. Berkata bukan yang diingini, yang disenangi oleh raja, bukan yang disenangi oleh presiden, tapi justru mengatakan sesuatu yang dibenci oleh presiden. Ya kan? Ini berat sekali. Karena resiko di balik itu setelah itu apa? Sangat berat. Ya, mereka tanpa ragu lagi, karena ini adalah satu kebenaran, mereka mengatakan faqul rabbuna rabbus samawati. Jadi ketika ditanya siapa Tuhan kalian, mereka menjawab rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Rob, kata Rob itu kan yang menciptakan, al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Malik. Yang disebut Rob itu adalah yang menciptakan, yang mengatur dan yang menguasai. Lan nad'u min dunihi ilah. Kami tidak akan menyembah, tidak akan menyeru diri selainnya, selain Allah yang Maha Esa tadi. Seorang Tuhan selainnya. Laqad qulna, sungguh kami, ini dibalik sebenarnya. Laqad qulna idan syatoto, asalnya idan laqad qulna syatoto, tapi di ini kan laqad qulna idan. Sungguh kami berkata kalau begitu, maksudnya kalau begitu, kalau kami menyeru kepada selain Allah, berarti kami telah mengatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Ya, kalau menyembah selain Allah, menyeru kepada selain Allah seperti yang dilakukan oleh mereka, raja dan juga para pengikutnya, ya, maka kami sangat jauh dari kebenaran kalau melakukan hal itu. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Ya, apa kata mereka? Haulai, mereka itu. Di hadapan raja mengatakan mereka itu. Mereka itu siapa? Ya, kaumnya, termasuk raja juga. Tapi dia tidak mengatakan kamu, tidak secara langsung. Tapi mereka itu. Ya, ini sebagai kehalusan dalam berbahasa. Ya, jangan langsung mengatakan kalian. Ya. Kamu, ya kan dengan bahasa halus. Nabi Musa aja ketika disuruh untuk menghadapi Firaun, apa kata Allah? Wa qula qaulan layyinan, kata Allah kepada Musa, berkata kepada dia kata-kata yang lembut. Kepada raja jangan kamu kemudian dengan kata-kata yang terlalu kasar, terlalu keras, tapi kata-kata yang lembut. Ya, jadi tidak secara langsung. Salah satu lembut itu adalah tidak secara langsung mengatakan kamu, tidak. Haulai, mereka itu. Ya, atau kalau misalnya lagi dakwah ya, jamaah sekalian. Jangan sampai gini, kalian semua. Itu kan terlalu langsung, menohok, ya, terlalu menohok. Ya, sehingga dia merasa tidak enak duluan gitu kan ketika dipanggil seperti itu. Ini dengan kata-kata yang bagus. Haulai, mereka itu qaumuna, kaum kami. Kaum kami maksudnya adalah orang-orang yang hidup di negeri itu, ya, termasuk raja juga. Ya, pemimpinnya. Mereka itu ittakhadhu, mengambil, menjadikan ilaha min dunihi, dari selainnya alihah, Tuhan-Tuhan. Ini banyak jamak, berarti banyak Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Ya, laula yatuna alaihim bisultanin bayyin, kalaulah mereka mendatangkan terhadap persembahan mereka itu alasan yang nyata, alasan yang jelas. Ini adalah kalau dalam segi kalimat disebutnya tahdid. Tahdid itu untuk mendorong, artinya secara bahasa ini bermakna mendorong agar mana buktinya? Coba kalau kamu bisa mendatangkan bukti bahwa menyembah berhala itu benar, datangkanlah bukti. Tahdid, mendorong. Tapi maksudnya bukan tahdid, bukan mendorong, tetapi apa? Ta'jiz. Tadi sudah dijelaskan. Itu apa? Melemahkan.
Jadi ketika ditanya mana alasannya, maksudnya bukan supaya didatangkan alasannya, tapi maksudnya tidak ada alasannya, tidak ada alasan kuat. Ya, tidak ada alasan kuat mereka bisa mendatangkan bukti. Misalnya ketika misalnya Akbar misalnya membukakan pendapat, ketika ditanya mana dalilnya, itu kan mendorong supaya dia mengemukakan dalil, tapi maksudnya apa? Untuk melemahkan pendapat itu memang tidak ada dalilnya, tapi dengan bentuk pertanyaan, mana dalilnya? Gitu. Sama juga laula ya'tuna bisultani bayin. Ini kenapa dengan bentuk pertanyaan? Karena mengajak mereka supaya berpikir dulu. Kalau kita katakan itu tidak ada dalilnya, itu kan menutup pikiran mereka. Oh, ternyata tidak ada. Tapi kalau menggunakan bentuk pertanyaan, ya, kalaulah kamu bisa mendatangkan dalilnya, itu kan mereka berpikir dulu. Berpikir, oh ada nggak ya dalilnya? Ya, setelah mereka berpikir, mereka menyadari ternyata tidak ada juga dalilnya. Jadi mengajak mereka berpikir maksudnya. Sama juga seperti ketika kita memerintah kepada seseorang, kan ada bahasa perintah itu kita ganti dengan pertanyaan. Tapi maksud tujuannya apa? Memerintah tujuannya. Ya, gitu. Misalnya apa? Ya, misalnya ini kotor, kira-kira digimanain ya? Gitu. Ini kan nanya, dikumakan ini kotor, itu kan nanya. Tapi maksudnya apa? Nyuruh supaya bersih. Ya, itu seperti itu, balago. Ya, jadi bertanya, tapi maksudnya memerintah. Gitu. Sudah sholat belum? Ya. Hah? Ya. Jadi gitu, ada bentuk-bentuk pertanyaan, tapi maksudnya adalah untuk, kalau di sini adalah ta'jid ya. Jadi kita harus ngerti, makanya orang cerdas itu, ya, al-labibu yufhamu bil isyarah. Orang cerdas dia paham dengan bahasa isyarat. Itu isyarat maksudnya. Kalau yang nggak paham itu udah dikasih isyarat. Ya, ada bahasa isyarat yang tidak terlalu. Ini juga bisa kita lakukan di dalam dakwah ya. Karena kan kalau kita terlalu vulgar, terlalu secara langsung, itu orang kan tidak menerima duluan. Gitu ya. Tapi kalau kita dengan sindiran-sindiran yang lembut, itu ya. Kan ketika menasihati orang kan, misal apalagi di tempat umum, itu sangat tidak boleh menasihati orang tertuju kepada satu orang di depan umum. Itu sangat menjatuhkan mentalnya. Tapi kita menyampaikan secara umum pembahasan. Tapi sebenarnya ada poin yang disampaikan untuk dia, gitu. Tapi tidak secara langsung. Itu juga dakwah, ya. Nah kemudian laula yatun alaihi sultan faman azlamu, ini juga bentuk pertanyaan. Maka siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah? Ini kan kata-kata yang disampaikan kepada siapa? Kepada raja oleh para pemuda Ashabul Kahfi tadi itu. Faman azlamu, ini juga sama. Bentuknya pertanyaan tapi maksudnya apa? Nafi. Ya kan tadi udah dibahas. Ya, istifham tapi tujuannya lin nafi, untuk meniadakan. Maksudnya tidak ada lagi orang yang lebih zalim kecuali orang yang mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah. Mengada-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah adalah apa? Tadi menyembah berhala, membuat sembelihan untuk berhala. Itu kan mereka menganggapnya, bahkan orang yang menyembah berhala juga mengatakan ya, ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka mengatakan mana buduna illa liyuqarribunallaha zulfa.
Kami tidak menyembah berhala ini kecuali kami dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan mengadakan kebohongan terhadap Allah. Allah tidak sama sekali mengatakan begitu. Yang Allah suruh adalah ibadah yang langsung kepada Allah, tidak perlu melalui perantara patung. Tidak ada perantara. Sama sekarang juga masih ada kemusyrikan walaupun mereka mengaku orang Islam. Yaitu apa? Ketika mau mohon kepada Allah, mereka melalui perantara apa? Kuburan, keramat, tempat-tempat keramat. Ya, gitu. Makam wali dan sebagainya, mereka menjadikan perantara. Lalu kita katakan apa bedanya dengan orang-orang dulu yang menyembah berhala, yang tujuannya juga sama mendekatkan diri kepada Allah. Itu mengadakan kebohongan. Termasuk kita juga menghadapi kemungkaran di tempat kita masing-masing. Ketika misalnya ada orang yang mengatakan Islam membolehkan pacaran, ya itu kan faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Hati-hati. Siapa yang lebih zalim? Dia mengadakan kebohongan, untuk mengatakan Islam membolehkan pacaran. Mana dalilnya? Tidak ada. Ya kan, pacaran yang Islami diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ya kalau ada pacaran Islami berarti ada zina yang Islami. Ya ada mencuri yang Islami. Iya, tidak ada pacaran Islami. Kalau ini syubhat ya, ini bagian jihad melawan setan yang dengan cara syubhat yang sudah kita bahas. Kamu akan ketemukan itu orang-orang yang seperti itu. Orang-orang hati-hati, ini jangan-jangan termasuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Dia mengatakan pacaran boleh, ini boleh. Ya, gitu. Hal-hal yang memang sebenarnya sudah jelas di dalam Al-Qur'an tapi dicari-cari alasannya untuk membenarkan. Kita akan hadapi itu dan kita harus lawan. Ya, gitu. Kita harus meyakini hal seperti itu adalah faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Ya, ini kita sudah punya ininya dalilnya, keyakinannya. Ya, nah maka setelah mereka mengatakan menyampaikan dakwah seperti itu dengan kekompakan 7 orang pemuda, untungnya ini merupakan karunia Allah, raja pada saat itu. Raja sudah menakut-nakuti para anak-anak muda ini bahwa raja akan menghukum mereka, akan melucuti pakaian yang mereka pakai yang merupakan tradisi kaumnya. Ya, pokoknya dihukum lah dengan hukuman yang keras. Tapi raja ini memberikan tenggang waktu, ya diberikan kesempatan karena kan raja di situ berpikir, oh ini kan anak-anak muda nih. Ya, kayaknya masih perlu berpikir lagi. Ya, maka diancam oleh raja. Saya kasih kesempatan sampai besok, mungkin kalian nanti bisa akan kembali kepada agama mereka. Maka dikasih kesempatan, besok hari dikasih kesempatan. Bagaimana? Nah ini justru merupakan karunia Allah sehingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Maka malam harinya mereka pergi, kabur. Alhamdulillah mereka bisa lolos. Ya. Nah dengan gambaran seperti itu saya tutup menjelaskan di dalam tafsirnya yang namanya apa? Nama tafsirnya saya tutup fi zilalil Quran. Dia mengambil makna dari gambaran anak-anak muda ini, wa ilahuna yabdu mauqiful fityah. Sampai di sini jelaslah bagaimana posisi anak-anak muda tersebut wadihan dengan jelas, shorihan hasiman. La tarudud fi wala tal'afim. Tidak ada keraguan, innahum fityatun asyiddah fi ajsamihim. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang fisiknya kuat. Bayangkan gimana mereka caranya bisa kabur dari apa, kan di pasti ada penjagaan kan dari para pengawal raja. Bagaimana mereka bisa kabur melarikan diri? Nah ini kan kuat, makanya anak muda harus kuat fisiknya. Ya, asyidda fi imani, dan yang lebih hebat lagi kuat dalam imannya. Percuma fisik hebat tapi iman tidak kuat. Ya.
berbangga diri aja dengan menampakkan kekuatan gitu kan, ya tenaganya. Tapi pas udah di medan perang mau berhadapan dengan musuh takut gitu. Ya seperti itu. Jadi iman kuat. Kalau iman sudah kuat, tidak peduli lagi walaupun badan kecil, nggak jadi masalah. Badan kecil kerempeng, kan ada ya orang yang kecil badannya tapi disegani, ada nggak? Ada. Bukan. Contohnya yang baik ya, jangan orang yang buruk. Orang yang baik ada nggak? Kecil tapi disegani. Ya terserah, contohnya mau dari sahabat, bahkan dari mungkin yang antum lihat di kehidupan kalian, ada nggak? Anak kecil, badannya kecil, tapi dia disegani, ditakuti. Kenapa? Karena yang dilihat bukan besarnya fisiknya, tapi besar keberanian, nyalinya, punya nyali yang besar. Ada kan? Dalam kehidupan suka ada. Dan ada nggak kamu lihat orang yang fisiknya gede, gitu ya? Tapi dia penakut. Ya, nah ini yang penting adalah kekuatan iman. Ya, akhirnya apa? Bayangkan anak-anak muda ini bisa lolos dari istana tersebut. Lolos semua, 7 orang itu lolos, melarikan diri dari tempat raja yang di Tarsus itu. Ya, mereka kemudian lari kemana? Ke dalam gua. Ke dalam gua. Dan disebutkan ya di dalam satu riwayat dan satu penjelasan itu jaraknya 2 parsah. 2 parsah. 1 parsah itu adalah 6 km. Berarti kalau 2 parsah 12. 1 kilometer berapa? 1000 meter. 1000 meter. Berarti dari sini kemana kira-kira? Kalau 12 kilometer. Kepada larang ada? Nah, 7 orang tersebut juga sambil ada yang membawa anjing, seekor anjing. Jadi ada yang membawa seekor anjing. Mereka berjalan terus di malam hari itu, ya di malam hari. Nah nanti sampai di guanya itu pagi. Punya ini mereka, tidak disebut punya siapa, yang penting mereka bawa anjing aja. Nah, belum selesai. Ini anjing di sini tidak dijelaskan dia apa mungkin dia itu sebagai penunjuk jalan atau apa, gitu ya, atau untuk menjaga mereka. Kalau kita lihat dari isyarat di ayat itu, ketika nanti mereka di gua anjingnya itu menelentangkan tangannya di depan pintu gua itu kan seperti yang penjaga. Kayak ini anjing ini juga berfungsi untuk menjaga mereka, menjaga perjalanan. Karena kan mereka berada di situasi yang sangat menegangkan. Karena kan takut nanti diketahui oleh orang, jadi sembunyi-sembunyi loh. Sama ketika Rasul SAW akan untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini gambarannya sama. Bagaimana ketika itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya kan sembunyi-sembunyi. Ya, nanti bertemu dengan Abu Bakar bersembunyi di mana? Di Gua Sur. Ya, kalau para Ashabul Kahfi ini juga bersembunyi nanti di gua, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun sama bersembunyi di Gua Sur. Cuman bedanya kalau Al-Kahfi itu adalah gua yang luas. Sedangkan Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di Gori Sur. Gua Sur ya, Gor itu adalah sempit. Ya, tapi tetap dijelaskan dalam tafsir walaupun kita membandingkan antara kisah Ashabul Kahfi dengan kisah Nabi Muhammad, tentu yang paling baik adalah kisah Nabi Muhammad, lebih baik perjalanannya. Direncanakan. Itu di ayat berikutnya. Ya, wa idzi tazaltumuhum
wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Ini ketika mereka setelah keluar dari sana, berhasil lolos dari raja itu seperti ada musyawarah ya, seperti ada musyawarah di antara mereka. Lalu ada yang mengatakan wa idza tazaltubuhum wa ma, kalau kalian meninggalkan mereka, raja dan kaumnya, dan apa yang mereka sembah, jadi meninggalkan yang mereka sembah, tidak mau terpengaruh oleh kemungkaran yang ada, maka berlindunglah ke dalam gua. Itu sudah ada rencana. Maka berlindunglah ke dalam gua, maka Allah akan mencurahkan, menyebarkan rahmatnya ya, dan memberikan kesempurnaan ya, atau memudahkan wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya, dari urusan kalian sesuatu yang berguna. Ini permohonan mereka. Akhirnya dengan adanya kerencanaan mereka, kesepakatan, ini tentu yang namanya ukhuwah, yang namanya kerjasama, di situ ada musyawarah. Ya, ada musyawarah, ada kebersamaan, ya, ada mungkin pembagian tugas. Itu yang kita sudah pelajari di pelajaran sopan ya. Qatilu nabi sabilillahi sopan. Di situ ada organisasi, ada manajemen. Maka para pemuda juga punya manajemen ini. Ya, ada ketuanya, ada ya macam-macam. Termasuk anjingnya itu fungsinya tadi ikut menjaga keamanan. Dan kita tidak akan, walaupun tidak disebutkan itu anjing siapa, kita akan tergambar mereka nggak mungkin mencuri. Ada anjing orang diambil, nggak mungkin, karena mereka pemuda beriman, nggak mungkin mereka mencuri anjing. Ya, mereka membawa. Nah, nanti setelah besoknya kan pagi hari mereka masuk ke gua, mereka tidur di sana, tentu dikejar oleh raja dan bala tentara. Dikejar sampai diceritakan ketemu itu tempat gua itu. Nah, lalu bagaimana, apa yang terjadi? Ya, membuat raja dan bala tentara, walaupun mereka ke sana dengan izin Allah, dalam riwayat yang lebih sahih, yang pendapat yang lebih sahih ya, walaupun ada pendapat yang lain, mereka tidak bisa melihat. Ya, tidak melihat mereka. Nah, ini sama persis yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah di dalam rumah beliau malam hari sudah ada berapa? 11 orang-orang anak muda yang diperintahkan untuk membunuh Rasul yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Sudah menunggu, mengepung di luar rumah. Rasul masih di dalam rumah. Rasul menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya, memakai selimut hijau dari Yaman yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Beliau keluar dengan izin Allah. Ya, dalam surat Yasin itu waja'alna baina yadayhi wa min khalfihim saddan wa min khalfihim saddan, penutup, dikasih saddan oleh Allah, ditutupi sehingga mereka tidak melihat. Rasul keluar, mereka nggak lihat. Sampai kalau Rasul ada kepala mereka ditaruh pasir. Ya, kemudian Rasul pergi. Pasir. Tidak melihat. Ya, mereka akhirnya apa? Ketika mereka tersadar, gitu kan? Apakah sudah keluar? Nah, ada orang yang ngasih tahu udah keluar tadi. Ya. Mungkin itu bukan dia, bukan termasuk mereka. Ada orang lewat, ada yang melihat. Buktinya apa? Itu ada pasir di kepala kamu. Akhirnya segera mereka mengejar. Kemudian ketika masuk ke dalam, itu pas dibuka Ali bukan Rasul. Ya, itu kan Ali, dia ada keberanian juga itu ketika masih muda Ali pada waktu itu. Dia berani berisiko bisa dibunuh. Makanya dipukul Ali itu, disiksa di situ. Sampai kemudian Ali juga tidak tahu Rasul kemana. Akhirnya kan dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy itu sampai kemudian ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar udah janjian dengan Rasul.
Udah berjanji dengan Rasul, lalu pergi ke gua, di rumah cuman ada siapa? Ya, ada anaknya Abu Bakar yaitu Asma dan juga bapaknya Abu Bakar. Ya, berarti kakeknya. Itu waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Tapi buta, kakek bapaknya Abu Bakar itu buta, tidak melihat. Ya, nah kemudian datang itu kan Asma. Asma berani mengatakan tidak tahu pergi kemana. Tapi kemudian orang kafir, walaupun sekafir-kafirnya, mereka tahu diri ini perempuan. Ya, mereka tidak berani untuk melecehkan perempuan. Tidak apa. Dipukul ya, kalau nggak salah dipukul. Tapi kemudian menahan lagi karena ya mereka sadar diri lah, tahu diri, laki-laki yang apa, tidak tahu malu masa memukul perempuan. Ya tidak gentle lah gitu. Kan orang-orang kafir Quraisy itu juga walaupun bagaimanapun mereka ingin disebut gentle. Iya. Akhirnya mereka pergi ke gua. Nah di gua pun sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan. Padahal gua itu kata apa? Abu Bakar ya, atau yang menjelaskan dalam sirah itu, kalau mereka melihat ke bawah, pasti mereka akan lihat kaki-kaki ya Rasul dan Abu Bakar. Sampai kan ketika itu Abu Bakar merasa sedih. Bagaimana kalau ketahuan? Sedih bukan karena sedih khawatir terhadap keselamatan dirinya, tapi khawatir keselamatan Rasul yang dia cintai. Kalau saya nggak apa-apa kata Abu Bakar, saya mati juga nggak masalah. Tapi ini Rasul, ya teladan umat yang akan mengajarkan, menyampaikan wahyu kepada umat, mendidik umat. Dia harus selamat, sehingga sedih Abu Bakar pada saat itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, la tahzan innallaha, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kami. Yang kemudian kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah ayat 40. Ya, ada kesamaan kisah itu dengan Ashabul Kahfi. Mereka para raja dan bala tentara ketika ke gua itu melihat-lihat ternyata tidak bisa melihat. Akhirnya mereka pergi. Dan ketika Ashabul Kahfi itu tidur, ya mereka tidur selama tidak terasa. Ternyata mereka tidur di situ terus menerus, ya, sebagai bentuk pertolongan Allah ya terhadap mereka yang menjaga keimanan mereka. Ya, di situ pintu guanya tertutup tidak? Tidak terbuka. Kalau ada mengatakan tertutup, justru bertentangan dengan Quran. Quran jelas kan mengatakan wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat tahriduhum dzatal shimal. Itu menunjukkan pintunya terbuka. Ya, nanti kita jelaskan ketika kita sudah sampai kepada ayat itu. Dan anjingnya tidak masuk ke dalam. Nah ini mengandung hikmah. Anjingnya itu kan di bil wasid. Yang nama wasid kemana apa dalam segi bahasa? Nah, lapangan yang ada di atau halaman gua, berarti di luar gua. Iya. Nah, anjingnya tidak masuk ke gua. Ini juga sebagai hikmah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebuah rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada patung sembahan atau anjing. Nah di situ anjingnya nggak di dalam, di luar, berarti kan masih bisa masuk malaikat. Iya, masih bisa masuk. Nah kalau orang yang memelihara anjing itu menyimpannya di mana? Saya tetap aja kan di dalam rumah. Hah? Kalau misalnya anjing itu untuk menjaga, nggak apa-apa. Tapi biasanya kan anjing itu berbaur kan dengan penghuninya. Dimakan apalagi najis itunya itu. Ya, makanya orang Islam kayaknya nggak ada ya yang memelihara anjing. Biasanya orang Kristen, orang lain, orang kafir ya. Gitu. Ya. Nah maka kita lanjutkan dulu yang ayat berikutnya yang kita ambil pelajarannya, memilih tempat yang aman dari fitnah. Ya. Berikutnya siapa? Ayat 16 aja, satu ayat itu. Pendek lah ya. Betul.
Yang belum harus kebagian. Langsung ke depan kalau mau baca. Satu ayat. Ayo, sudah. Siapa? Rapi langsung. Ayat 16. Langsung. Yang berikutnya. Perhatikan. Wama yang bodoh la illallah. Wa idzi tazaltumuhum ya. Apa artinya? Masuk ke itu mic. Mati. Ya. Oke, yang keras ya suaranya itu. Dan ingatlah ketika mereka mereka meninggalkan. Bukan mereka, kalian. Ketika kalian meninggalkan Mereka. Nah, di sini bukan ketika, tapi apabila. Dan apabila kamu meninggalkan wama yang bodoh la illallah, mereka dan apa yang mereka sembah kecuali Allah Selain Allah. Yaitu lalu tasawun ayyuhafidna qaumakum wama yang bodoh minal awsan. Dan apabila tasawun kalian meninggalkan wahai para pemuda. Iya, pemuda, anak-anak muda. Kaum kalian sama yang bodoh minal awsan, dan apa-apa yang mereka sembah dari awsan berhala ghairallah, selain daripada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Fa'u ila kahfi maka berlindunglah ke dalam gua. Iltaji'u ila kahfi, atau yaitu berlindung atau mengungsi ya. Iltaji itu mengungsi ke dalam gua. Yansur lakum rabbukum birrahmatih. Mencurahkan bagi kalian Tuhan kalian dari rahmatnya. Yaitu yang bersutura satu Rabbukum membentangkan Tuhan kalian membentangkan wa yuwasi alaikum rahmatihi, dan meluaskan rahmatnya kepada kalian. Wa yahi lakum min amrikum mirfaqo. Wa yahi itu dan menyediakan bagi kalian sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan ayusahyu alaikum asbabal yusahyu memudahkan bagi kalian asbabal rizki, sebab-sebab rezeki wa ma tartafikuna bihi, apa yang mudah bagi kalian min qada'i, bukan mudah, yang berguna bihi padanya, min qada'i wa asya'i fi hadzal ghar, berupa qadati makanan wal asya, makan siang, asya makan siang, dan makan di hadzal ghar, di gua ini. Ya udah selesai. Ya, ini merupakan pelajaran bagi kita agar mencari tempat yang aman dari fitnah. Nah, pada saat itu tempat yang paling tepat dipilih oleh para pemuda adalah gua.
Karena kan kalau di tempat-tempat rumah, di masyarakat, di tempat umum akan ketahuan. Ya, maka mereka memilih gua sebuah tempat yang jarang dikunjungi, yang disinggahi oleh orang-orang. Maka udah berarti tempat yang paling aman ada dalam gua. Seperti halnya juga Rasul memilih ketika masyarakat jahiliyah, ketika itu di sekitarnya dalam kejahiliyahan, maka beliau memilih tempat untuk mengasingkan diri, beruzlah, bertahanus, yaitu di Gua Hiro. Ya. Gua Hiro itu kan posisinya kan di atas di Jabal Nur, di Gunung Nur, di situ ada Gua Hiro, sehingga di Gua Hiro itu walaupun sempit ya, bisa di atas di gua, dari gua itu bisa kelihatan ke bawah orang-orang masyarakat jahiliyah sedang melakukan kejahiliahannya, kelihatan sambil Rasul merenungkan, tidak seperti ini manusia seharusnya hidup kejahiliahan. Melihat ke bawah merasa prihatin orang-orang seperti itu di dalam kesesatan. Ketika melihat ke atas ada sebuah harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga belum tahu mana yang benar, itu belum tahu, sehingga beliau hanya berpikir, hanya menunggu, hanya merenung dan sebagainya, sampai kemudian Allah menurunkan wahyu pada tanggal 21 Ramadan. Ya. Ya. 21 Ramadan. Nah, Ashabul Kahfi, ya, dikatakan di sini wa idzi tazaltumum, ini adalah perkataan dari salah seorang dari mereka. Wa idzi di sini idza, apabila kalian i'tazala, uzlah nih sama istilahnya sama dengan yang dilakukan oleh Rasul, yaitu uzlah. Rasul kan beruzlah dari apa? Dari masyarakat jahiliyah, beruzlah ke gua. Ini juga sama i'tazala, ya'tazilu, i'tizal, azala ya'zilu, uzlah, beruzlah. Kalau kalian mau beruzlah, meninggalkan mereka, bukan hanya fisik saja, tapi juga agama mereka, karena agama mereka itu batil, salah, tinggalkan. Ya, maka kemana kita pergi? Ya, fa'wu ilal kahfi, berlindunglah ke dalam gua. Ai iltaji'u ilal kahfi. Ya, yansur, semoga Allah mencurahkan, melimpahkan. Ini yansur, yang Nasr artinya menyebarkan, artinya rahmatnya itu banyak, disebar, menyebarkan Tuhan kalian dari rahmatnya, yuwasi alaikum rahmatullahi yuhayyi, dan mempermudah, menyediakan urusan kalian ya dengan adanya sesuatu yang berguna. Apa? Berupa makanan, bisa makan, bisa terpenuhi kebutuhan. Karena kita bisa bayangkan ini ya, ini adalah sangat berat, membutuhkan kesabaran, resiko orang memegang teguh kebenaran. Pasti akan ada yang harus kita bayar, yang harus kita bayar dengan perjuangan, dengan kesabaran. Ini kan hijrah. Yang namanya hijrah itu pasti ada sesuatu yang berat. Ya, kalian bisa membayangkan, mereka itu kan anak para pembesar yang tinggalnya di mana? Di istana. Mereka hidup nikmat di sana, tidur, ya tempat tidurnya nyaman. Ya kan, semua terpenuhi, ada makanan enak, minuman enak, ya banyak pelayan-pelayan yang melayani. Ya nggak ada kalau itu. Ya kan mereka masih muda. Nah, bayangkan mereka pindah hijrah, beruzlah dari tempat yang sebelumnya enak, nyaman, ke dalam gua. Coba kalian bayangkan, pernah nggak kalian berwisata ke gua? Ya, gua Paon ya, atau gua apa lagi? Ya, coba kalian lihat, bayangkan bagaimana di dalam gua itu. Itu kan apa? Poek ya, gelap. Di situ kan batu, pasir, ngebul. Apalagi? Tidur di atas begitu, di atas batu, di atas pasir. Dan di situ tidak dijelaskan bahwa Ashabul Kahfi ketika pergi ke gua itu membawa kasur, membawa bantal, tidak diceritakan. Tidak diceritakan membawa kasur gitu kan. Kayaknya tidak sempat gitu. Mas kan dia kabur dari itu, dari di sana. Masa mau kabur dia ngambil kasur dulu. Kasur kayaknya berat gitu. Kayaknya nggak mungkin juga.
Mereka ya tidur berarti apa adanya di sana kan. Nah makanya berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya, memberikan, memudahkan urusan agar diberikan. Kan di sana mereka sudah terbayang sulit, gimana makannya, minumnya dan lain sebagainya. Kita berharap Allah yang akan meluaskan rahmat untuk kita. Ya, mereka tidak berpikir apa-apa lagi. Mereka pergi ke sana, udah. Ya mungkin walaupun di dalam gua itu diluaskan, yang ada luas sehingga mereka tidak tidur bisa bolak-balik badan mereka itu. Ya mereka tidur ya istirahat. Ya, nggak terasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan doa mereka. Mereka bisa tenang, nyaman tidur di dalam gua yang gelap, ya, yang tidak nyaman, yang tidak enak. Nah maka antum berhijrah dari rumah antum ke masjid. Ini masjid masih enak lah di sini ya. Gitu, tidak kasur ada, selimut ada, ya, gitu, jaket dari yang nggak bawa ya. Kita masih nikmat baru hijrah ke sini ke masjid. Nah ini di masjid ini. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang ini kita ketika banyak merebak fitnah, kemana kita pergi? Fa'mu ilal masjid. Ya, kita udah tempatnya udah ada, petunjuk sudah ada. Rasulullah waktu ke gua kan belum ada petunjuknya. Kita datang ke rumah Allah karena disinilah rumah Allah ini tempat cahaya. Ya, saya sudah tulis statusnya masjid tempat cahaya itu. Ketika Allah menjelaskan surat An-Nur yang artinya adalah cahaya, bahwa Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nuri kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah al-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yad'ullahu al-amsala lin-nas. Jadi cahaya Allah yang berada, yang cahaya di atas cahaya, seperti ini perumpamaan, seperti miskat. Miskat itu kayak di tembok, legok. Ada satu legok di tembok, bukan di atas tapi di pinggir, di tembok. Nah di situ ada apa? Ada pelita. Ada pelita. Kalau pelita itu lampu zaman dulu itu gimana? Istilahnya damar ya, kalau damar kayak damar kayak gitu. Nah, si lampu pelita itu ada dilapisi kaca. Ya, yang kacanya saja berkilauan seperti mutiara. Ya, yang apinya itu dinyalakan dari minyak yang diberkahi, yang tidak ada timur, tidak ada juga di barat, yaitu minyak zaitun. Kenapa? Karena minyak zaitun itu tumbuhnya di pegunungan. Seperti di Palestina itu banyak mereka panen zaitun. Yang minyaknya saja berkilau walau lam tamsashunar, walaupun tidak disentuh api, sudah nyala, sudah si minyaknya saja sudah terang. Jadi dia berlapis-lapis, ya kan? Minyaknya yang terang, yang berkilauan, kemudian ditambah kemudian dinyalakan dengan api, lalu kemudian kaca, gitu kan? Jadi berlapis-lapis cahayanya, sehingga Allah apa katakan nurun ala nur. Tapi pertanyaannya, cahaya itu kan petunjuk Allah itu yang akan menerangi kehidupan manusia adanya di mana? Maka ayat berikutnya fi buyutin Allah, yang adanya di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk ditinggikan namanya, yaitu di dalam masjid. Jadi cahaya itu datangnya di masjid. Kita datang ke masjid itikaf adalah untuk mendapatkan cahaya Allah menerangi kehidupan kita. Inilah tempat berlindung yang sebenarnya pada zaman ini, pada zaman sekarang. Ketika orang, ya kalau orang yang senang dengan kemaksiatan, kayaknya tidak mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Gitu kan? Walaupun mereka tidak ibadah kan, orang yang ke masjid itu pasti ada suatu perasaan bahwa dia sedang ada di rumah Allah. Pasti ada perasaannya terasa, walaupun dia tidak ibadah, misalnya baru duduk aja di masjid. Pasti ada satu suasana yang berbeda.
bahwa ini rumah Allah, ini bukan tempat maksiat. Ya, maka ketika orang sekarang rame-rame di pasar, rame-rame di mall, walaupun itu tidak salah, ya, tapi itu. Ya, mereka di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat, di jalanan, bahkan anak-anak muda sekarang mereka ada namanya anak jalanan. Ini tempat magic mereka. Di sana mereka balapan, ngetrek, gitu kan? Ya, malam hari balapan, mabok, balap liar. Di jalan mereka, teman mereka jalan, anak jalanan. Ya, tempat pelindung kita di masjid. Ya, ini anak-anak masjid, ya, sabul masjid, sabul kafe, jadi sabul. Ya, disinilah kita kemudian memperkuat iman kita, menangkap iman kita. Karena alhamdulillah sekarang di Indonesia banyak masjid. Alhamdulillah, kita berarti kan mau berlindung banyak tempat. Ya, banyak tempat berlindung dari kemaksiatan. Walaupun pada kenyataannya juga, walaupun di masjid ya, ketika ada halaman biasanya alun-alun orang pacaran di situ maksiat. Di depan masjid itu. Iya. Tidak malu juga. Ya, tapi juga harus hati-hati. Ternyata juga ada juga ya yang ke masjid itu dia tidak takut kepada Allah, padahal itu rumah Allah. Datang ke masjid itu apa? Untuk maling sendal. Ya, maling sendal, untuk maling. Kalau ada orang pura-pura sholat, pas lagi sujud kan di depannya ada tas, diambil sama dia. Bagi yang parah ngambil kotak amal, gitu. Kita infak. Ada ya? Oh, pengalaman. Ya, tapi sekarang udah tobat. Jadi pada intinya adalah ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita menghindari fitnah, untuk ke tempat yang aman dari fitnah. Ketika kita di sekolah, dan sama juga dalam arti pergaulan. Ketika di sekolah kita tinggal pilih bergaulnya dengan yang mana supaya kita tidak terbawa. Kalau antum bergaulnya dengan teman-teman yang banyak berbuat maksiat, akan terbawa. Kata Rasulullah, "Falyanzur almaru ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya tidak salah, dia terbawa. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian atau kalian, ya, dengan siapa berteman dekat. Kalau berteman kita kenal biasa nggak apa-apa dengan siapa aja. Tapi berteman dekat, artinya berteman dekat itu kita berkumpulnya, makannya, ngobrolnya, curhatnya, dan lain sebagainya harus orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka pilih ketika Anda di sekolah. Ya, itu kan aman dari fitnah. Jangan gitu, jangan merasa diri mampu untuk saya walaupun berteman dengan mereka pasti saya akan bisa kuat memegang prinsip. Ya, bahkan saya akan dakwai mereka. Ya, padahal jangan mau dekati fitnah, jangan merasa. Kata Ibnu Jauzi, ini sudah disampaikan. Ya kan? Apa? Man qarabal fitnah ba'udat anhu salam. Man sabara wukila ala nafsihi. Ya, siapa yang mendekati fitnah, dia tidak akan jauh dari keselamatan. Jangan menganggap kamu bisa. Ada perempuan di situ, kamu ajak ini dan sebagainya. Itu kan mendekati fitnah. Kamu mengatakan saya siap walaupun dikerumuni oleh perempuan, gitu kan? Hati-hati. Ikhtilat, itu ikhtilat. Ya, saya akan kuat walaupun saya berduaan dengan perempuan. Yang ketiganya setan, kata Rasul. Iya, setan sudah berpengalaman daripada antum. Antum kan belum berpengalaman. Setan sudah tahu celahnya. Jadi cari tempat yang aman. Ya, termasuk ketika misalnya rawan diajak ngobrol sama UB. Ya, gimana caranya?
menundukkan pandangan, segera berlindung ke tempat yang aman. Ya. Ke masjid, kemana, termasuk pergaulan kita dengan yang lain, ya, supaya kita aman dari fitnah. Ketika Allah melarang la taqrabuz zina, kan yang dilarang bukan hanya zinanya, tapi mendekati. Berarti semua hal yang mendekati kepada itu semuanya, ya, baik itu berduaan, berikhtilat, berkholwat, termasuk juga orang SMS-an dengan perempuan. SMS-an dalam arti pasti akan yang mengarah-arah ke sana. Ya, hati-hati. Itu adalah hati-hati menjadi apa? Menjadi lampu apa? Lampu hijau. Lampu hijau dari fitnah. Hati-hati. Ya. Gitu. Nah, sebelum pertanyaan kita uruskan dulu. Sampai jangan kita mau mendekati. Termasuk juga tempat-tempat maksiat yang kita dekati. Di mana orang-orang berkumpul di maksiat itu, kita harus takut. Ketika kita berada di satu tempat, orang-orang ini pada maksiat, bagaimana kalau Allah menyiksa orang-orang itu? Misalnya tempat itu dihancurkan oleh Allah, kita ada di situ, ya kena. Makanya jangan dekati tempat-tempat maksiat. Ya, tempat-tempat yang tidak benar jangan kita harus jauhi. Kita harus sadar diri bahwa kita tidak akan kuat godaan yang ada itu. Ya, makanya jangan mengatakan saya walaupun pacaran kan nggak ngapa-ngapain. Ya kalau ngapa-ngapain nggak pacaran berarti. Ya kalau pacaran pasti ngapa-ngapain. Ya. Benar nggak? Ya. Ya, jangan dekati fitnah. Kita harus bahkan termasuk juga ini sabda Rasul ya. Di akhir zaman ketika merebaknya fitnah, termasuk fitnah dalam jual beli, dalam keuangan, dalam ekonomi yang sudah banyak riba, maka kata Rasul SAW, sebaik-baik harta nanti yushaku an yakuna, itu kan yushaku, sudah dekat waktunya. Akhir zaman nanti itu harta yang paling baik bagi seorang muslim adalah domba-domba yang digembalakan di puncak-puncak gunung, di tempat-tempat turunnya hujan. Kenapa? Karena mereka lari dari fitnah, memegang teguh agama mereka. Kenapa? Mereka kan kalau di atas gunung ada domba gembalaan mereka kan bisa makan dari situ, tinggal di sana. Makanannya domba tinggal disembelih, mereka sendiri yang mengolah, lalu ada tanaman-tanaman mereka sendiri yang memasak. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak yang syubhat makanan-makanan yang tersebar. Itu fitnah juga. Apalagi yang haram, kita kan sekarang berbagai macam kan makanan sekarang bebas, pasar global, pasar bebas di mana makan makanan dari manapun masuk, dari Cina, masuk dari Amerika, dari mana bisa kita beli. Ya kan? Itu kan kita tidak tahu itu benar-benar halal atau tidak. Bisa jadi mereka membuatnya berasal dari hal-hal yang diharamkan. Makanya kata Rasul, sebaik-baik harta adalah kambing yang digembalakan. Ya, di puncak gunung. Mereka tidak berurusan dengan transaksi riba. Bank konvensional kan ada bunganya. Bunga itu riba. Riba. Siapa yang memakan riba? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzi yatakabbathu syaitan. Seperti orang yang kerasukan setan, gila minal mas karena kegilaan. Gila. Ya artinya tidak, itu menunjukkan apa? Peribahasa ya, kinayah yang menunjukkan bahwa hidupnya itu tidak tegak, dia miring gitu, dia berjalannya linglung karena telah banyak memakan riba. Bahkan kata Rasul apa? Yang paling kecil dosa riba itu sama dengan menjinahi ibunya sendiri. Hati-hati itu dosa riba.
Makanya kita harus menyelamatkan harta kita dari fitnah riba. Termasuk juga menyelamatkan pergaulan kita. Ya. Yang namanya iman itu nomor pertama. Jangan hanya gara-gara kan saya harus sekolah. Ya, terus di sekolah itu kan saya masa tidak bergaul dengan mereka, akhirnya bergaul dan terbawa pergaulannya. Iman kita lebih penting untuk kita selamatkan. Ya, jangan kita itu yang penting intinya apa? Jangan mencari keridhaan manusia. Kamu kan gini mau bergaul dengan orang-orang seperti itu, orang-orangnya merokok, ya kan nggak bisa kamu kalau tidak merokok bergaul. Akhirnya kamu ikut merokok. Yang kamu cari apa? Keridhaan mereka kan? Keridhaan manusia, benar. Supaya orang-orang itu menganggap kepada kita bisa diterima oleh mereka, bisa bergaul. Yang kamu cari adalah keridhaan manusia. Yang kita cari harusnya apa? Keridhaan Allah. Walaupun misalnya orang di sekitar kita tidak suka kepada kita, tapi kalau Allah ridho, Allah akan memberikan ganti. Kita akan disatukan dengan teman-teman yang baik. Salah satunya kita bisa berkumpul di Al-Firdaus. Walaupun misalnya teman-teman antum di sekolahnya kurang baik, pergaulan sebagainya, ya antum bisa ke sini aja, ini banyak teman-teman antum di sini. Di sana hanya sekolah aja udah pulang, bergabungnya ke sini. Ya, banyak cara. Ingat, kalau kita sudah bersungguh-sungguh idqamu, bangkit untuk menolak kemungkaran yang ada, kan ketika kemungkaran yang terjadi, ingat kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Lihat kemungkaran, jangan diam. Nah, diam itu enggak ada iman berarti. Karena selemah-lemah iman, sekecil-kecil iman, dengan hatinya dia mengingkari kemungkaran. Kalau misalnya enggak ada, hatinya enggak mengingkari, dia merasa biasa-biasa aja, bahkan merasa menganggap wajar, dia juga ikutan, berarti tidak ada imannya. Karena kan kata Rasul apa? Dali'an apul iman itu yang mana? Yang mengingkari dengan hati. Kalau hatinya tidak mengingkari, imannya di mana? Udah habis, berarti hilang. Ya. Kalau kamu mampu, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan, kamu dengan cara strategi. Misalnya ustadznya dikasih tahu ini gimana peraturan tegakkan dan lain sebagainya. Ya, dengan kekuasaan, kamu harus dengan strategi dakwah. Misalnya tidak mampu dengan lisan, kamu dakwahin mereka. Nasihatin, kasih penjelasan bahwa pacaran itu misalnya tidak ada dalam Islam. Gitu ya. Kalau misalnya kamu juga nggak mampu, dengan hati, dan kita tidak terbawa oleh mereka. Ya, yaitu ketika kita mau bangkit. Kalau antum selamanya selamanya aman, merasa adem-adem saja, diam-diam saja orang berbuat kemungkaran, selamanya Allah nggak akan memberikan warobatna tadi. Kan warobatna itu idqamu, ketika kita bangkit. Ketika kita mau bangkit menolak kemungkaran yang ada, Allah akan menguatkan kita, akan membantu kita, bahkan menyatukan dengan orang-orang yang sama dengan kita. Ya, siap untuk berjuang, bangkit menolak kemungkaran. Allahu Akbar. Ya. Silakan kalau ada